Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hadza min fadlillahi buani asyuru al-akhir. Di Ngopi Turahim kali ini alhamdulillah Allah sudah mempertemukan kita semua bersama Baraya Ghazal. Oke, luar biasa nih. Insya Allah di Ngopi Turahim kali ini kita akan membedah dan memberikan berbagai pengalaman seputar perjalanan hidup Baraya Ghazal ini, dan insya Allah semoga menjadi bahan pencerahan buat kita semua dan menjadi bahan pelajaran buat kita semua juga, insya Allah ya. Oke, kita mulai saja tanpa banyak mukadimah. Insya Allah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq wan nasiril haqqi bil haqqi wa hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi azim. Oke, kita mulai saja Baraya. Insya Allah di Ngopi Turahim kali ini berbagi rasa dan cerita tentang hidup dan realita. Semoga menjadi bahan pencerahan, motivasi, dan yang pasti memang jadi inspirasi buat kita semua. Oke, kita mulai saja. Assalamualaikum Baraya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa nih. Kita di sini kedatangan seorang manusia yang begitu banyak pengalaman hidupnya dari masa remaja sampai saat ini ya Baraya. Iya. Nah, di sini bersama Baraya Ghazal, insya Allah. Silahkan Baraya, perkenalkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulillah. Alhamdulillah. Saya nama asli Dede Tundi Rahman. Cuman diberi nama oleh teman-teman saya Ghazal. Ghazal itu yang berartikan beragaju. Oh, beragaju Baraya. Jadi begitu nakalnya saya. Saking nakalnya saya dijadikan julukan Ghazal. Iya, dijadikan julukan Ghazal. Ghazal itu beragaju. Oh, itu awalnya Baraya. Masya Allah. Oke. Sekarang aktivitas sehari-hari Baraya gimana? Aktivitas sehari-hari alhamdulillah saya masih di rongsok, jual beli barang bekas, kadang-kadang apa sajalah. Yang penting kita belajar bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala ridho kepada kita. Belajar Allah Subhanahu wa Ta'ala ridho, bermuamalah yang lebih baik. Bermuamalah yang lebih baik. Belajar saya. Jadi jual beli barang rongsok Baraya. Iya. Sekarang usia berapa tahun Baraya? Usia saya 43 jalan. Biasa. 43 jalan. Punya kaki berarti. Alhamdulillah. Sama dikasih kaki. Alhamdulillah. Oke, luar biasa. Di usia 43 tahun Baraya sudah dengan tampilan yang jauh di mata saya dulu sampai sekarang jauh berbeda dan luar biasa. Ini dua budaya membentuk kita semua. Amin. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Amin. Oke. Jangan canggung Baraya, slow aja. Oke. Beliau ini di usia 43 tahun masih tetap berusaha dan belajar istiqomah di jalan Allah. Dan semoga kita semua dalam naungan rahmat dan Allah. Nah, kita mulai ya. Sepertinya akan banyak pertanyaan dan cerita yang akan dijelaskan ataupun diperdengarkan oleh yang terakhir di sini Baraya. Nah, kalau ini awalnya Baraya, semasa hidup Baraya sampai sekarang, walaupun dari siklus atau circle yang mungkin boleh dikatakan berbeda ya. Baraya seorang abdi, karena seorang abdi. Masa remaja Baraya dulu seperti apa nih sampai diklaim oleh teman-teman Ghazal, Baraya. Nah, ini awalnya gimana Baraya nih? Alhamdulillah. Masa remaja Baraya. Saya akan berbagi pengalaman dengan Baraya semuanya, bahwa kehidupan saya dulu ini sejak kecil saya tidak ada orang tua. Jadi waktu umur 5 atau 6 tahun saya udah hidup sama nenek sama kakek. Yatim piatu Baraya. Yatim piatu saya. Ketika bapak saya umur 6 tahun, kalau nggak salah itu, bapak saya meninggal,
dan ibu saya meninggalkan saya dan menikah lagi. Oh, menikah lagi. Menikah lagi. Sampai beberapa tahun, hampir 15 tahun, 20 tahunan baru bertemu lagi. Oh, baru. Ya. Jadi kehidupan saya dulu ini nggak tahu arah. Nggak tahu arah apa yang harus saya tuju, karena tidak tahu saya bergaul dengan orang-orang yang ya preman-preman lah seperti itu. Preman-preman. Kalau saya dari dulu juga udah susah dimengerti, jadi sorry buat ini, jadi gimana ya? Saya ketika kecil udah diasuh sama preman-preman. Ya, jadi sama Jadi preman-preman. cara berpikirnya keras, Ya, ya. susah diatur. Ya. Di usia berapa Di itu? usia kalau nggak salah itu, kalau itu 16 tahun, 16 tahun. 16 tahun saya udah pertama kali ditato itu umur mau 15 tahun. 11 tahun. Itu kalau boleh disebutkan 15 tahun itu zaman sekolah Baraya. Zaman udah keluar sekolah. Oh, udah keluar sekolah. Karena sekolah saya nggak lulus. Oh, nggak lulus. Jadi emang mungkin saya terlalu nakal. Jadi sekolah saya dikeluarkan, keluar sendiri. Karena apa? Karena emang nggak ada yang memperhatikan saya. Nenek sudah tua, kakek juga sama, kakek udah meninggal juga, jadi sama nenek aja. Jadi selama Baraya di masa kecil diasuh oleh nenek kakek sama nenek. Iya. Oke. Jadi tadi disebutkan premanisme, anggaplah premanisme ya, sudah mengalami premanisme ini awalnya karena dorongan pribadi atau ikut-ikutan atau diajak Baraya. Mungkin asbabnya bukan dari dorongan juga, tapi mungkin ini dari lingkungan juga. Karena lingkungan kami ini di kampung Gugun ini yang sekarang boleh dibongkar itu, wah subhanallah gitu. Emang di sana bekas preman dari luar juga banyak di sana. Banyak, hampir semua preman di situ. Jadi mungkin terbawa suasana dari keadaan sehingga ya seperti itulah. Tidak mau. Ya mau nggak mau seperti itu, jadi perlu kekerasan. Premanisme berarti. Nah, selama di preman Baraya ya jadi preman anggaplah. Ya. Hal apa saja nih yang sudah Baraya lakukan? Di preman dulu di kehidupan preman saya mungkin hampir semua saya lakukan. Dari hal sedikit semua. Apa saja tuh Baraya? Dari narkoba, bukan narkoba, berkelahi, mencuri, macam-macam banyak. Mencopet juga? Copet, ya banyak lah macam-macam. Ya ikut-ikutan aja mau mencopet. Alhamdulillah. Tapi sekarang ya alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Taala berikan saya hidayah. Dan ketika saya menemui titik jenuh, segala sesuatu di dalam kehidupan saya yang dari jahiliyah ini, ketika ini perjalanan hidup saya Pak ya, ketika saya mabuk, kalau bahasa itu saya mabuk obat kalau saya. Ketika saya mabuk obat itu saya berjalan ke satu buah masjid. Dan ketika lewat masjid itu banyak orang yang sedang sholat, sedang bersujud. Bahkan beberapa kali ketika saya di situ orang-orang itu sedang sujud. Ketika itu seseorang itu sedang sujud. Ya bacalah, berjamaah. Sampai hati saya berkata, ya Allah, itu waktu mabuk itu. Ya Allah, kata saya, berikanlah aku hidayah ya Allah agar aku jadi ahli masjid ya. Seperti itu. Subhanallah. Biasa ya. Ini berapi-api sekali. Ini Pak, ketika saya ingin berubah menjadi baik ini, wah tantangannya banyak. Tantangannya banyak. Ketika saya ingin belajar baik ini, saya tinggalkan segala sesuatu satu persatu. Saya tinggalkan semuanya, dan saya pun mungkin Allah misalnya ketika saya juga ikut-ikutan orang-orang lah, kalau ingin baik kita ke sana banyak yang ngajak lah. Dan saya waktu itu ikut orang-orang yang suka jarah. Oh, ziarah. Juara di sini. Ziarah kubur, Pak. Ziarah kubur ya, sampai ke makam-makam raja lah, ke makam-makam masih gitu. Seperti itu. Ya. Emang di situ dapat ketenangan buat saya. Ketika saya dapat ketenangan di situ, tapi di dalam hati saya ini
ketenangan hati saya ini kenapa, tapi saya nggak sholat juga gitu. Maksudnya gimana? Nggak sholat. Jadi ketika saya jarak 3 hari tidur di kuburan-kuburan lah, sampai ketika azan itu saya tidak ada rasa ini wajib apa enggak, tidak ada merasa seperti itu. Tidak ada. Tidak mengenal bahwasanya kalau sholat itu wajib. Tidak mengenal. Gimana? Ya, sampai di situ. Tapi ya, belum mengenal lah. Belum mengenal. Alhamdulillah, tapi saya berdoa tuh sama Allah, ya Allah, apakah ini benar enggak ya Allah? Apakah ini jalan hidayah bukan ya Allah? Saya terus terus berdoa sama Allah agar Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu hidayah kepada saya. Sampai beberapa tahun kemudian Allah Subhanahu wa taala mengirim saya jemaah. Jemaah ini pertama kali kalau nggak salah ini jemaah Pakistan kalau nggak salah. Oh, dari Pakistan. Dari Pakistan dengan Amir kalau nggak salah, adalah di pegunungan lah. Tapi saya itu belum ada rasa belum ada rasa. Nah, cuma ada kan saya masih bergaul di ahli seperti itulah. Maksiat. Ya, yang disebut maksiat. Saya aja tuh alim sama kan. Keyakinan lah gitu kan. Sampai ketika saya lihat jemaah itu saya, orang kok gini-gini amat sih, kayak wali sih, pakai jubah, terus pakai tongkat, kayak wali ini orang kan. Bahkan saya pernah mengejek jemaah itu. Ejekannya gimana, Baraya? Ya, ejekan itu ada merah seperti itulah. Itu apa, pokoknya diejek sama anak-anak itu, sampai ada lagi berapa tahun kemudian datang lagi jemaah yang lain, sampai anak-anak lari semua. Dengan kedatangan dengan ada jemaah itu lari semua. Cuman ketika lari nggak di situ, udah berapa tahun juga ada jemaah yang datang lagi. Nah, ketika ada jemaah yang datang lagi, waktu situ mungkin saya udah ada rasa hati untuk bertobat seperti itu. Dan anak-anak saya bilangin, udah nggak apa-apa lah, ini mah cuma ingin ceramah aja sama kita. Sampai seperti itu. Karena apa? Karena saya ketika di Banten itu dulu tahun berapa, nggak tahu lah, waktu saya ikut kibas ya saya ikut kibas di pesantren di almarhum itu. Ketika ke Banten ke satu pesantren, ada mungkin ulamanya, mungkin nggak tahu kiai, dia tidak tahu saya, terus tidak tahu, baru bertemu tapi dia udah bilang sama saya, kamu itu kenapa kalau ada jemaah suka lari? Padahal dia belum tahu. Sebab mungkin itu pintu hidayah dari Allah buat saya gitu. Sama kenapa saya lari, kata saya deh. Selalu Pak, saya kalau kedepannya nggak akan lari lagi, katanya seperti itu. Alhamdulillah lah ya. Sampai berapa tahun saya belum bertobat. Belum bertobat saya. Ngamen dulu, kan namanya orang kan kalau udah berhijrah itu nggak mudah. Karena orang-orang yang hijrah ini istiqomah ini pilihan Allah Subhanahu wa taala. Sampai udah di situ saya masih ngamen lagi di kereta. Ngamen memaksa bagaimana kita ini mendapatkan uang dengan paksaan. Di suatu saat ada ibu-ibu yang sedang sholat, mungkin sedang sholat asar kalau nggak salah itu. Saya masih teringat itu. Ketika sholat asar, saya meminta kepada ibu-ibu itu dengan cara paksaan. Bu cepat bu, ini buat makan, bu cepat bu. Sampai memaksa saya bagaimana ibu ini ada rasa takut kepada saya. Sehingga ketika ibu-ibu itu beristighfar, astagfirullahaladzim. Nah, di situ hati saya mulai gak enak. Hati saya nggak terasa gak enak. Berapa menit kemudian anak-anak ditangkap sama petugas kereta lah, yang seperti preman-preman ya, tapi itu seperti polisi-polisi itu. Ya. Sampai akhirnya saya meloncat di Kosambi, ingat dari Kosambi, loncat sampai ini, berdarah-darah Pak, berdarah-darah. Mungkin asal di situ saya mungkin ya Allah, mungkin saya ini banyak jahat sama orang yang berubah pikir saya. Terus dan saya belajar sholat juga. Saya belajar sholat. Tapi yang saya rasain ini ketika sholat saya ini kumauran lah. Itu kumauran itu. Sholat di masjid kadang-kadang gitu ya. Kadang-kadang kita sholat di masjid,
satu waktu. Itu saat di rumah, kadang belum pengetahuan agama itu, sebelum pengetahuan agama itu saya seperti itu. Sampai akhirnya ada beberapa jemaah dari kami juga ya, dari daerah lah, jemaah daerah ini mengajak saya untuk keluar 3 hari. Itu ketika 2014. Oh, baru-baru ya? Baru. Ketika 2014 ini ada seseorang ini datang kepada saya. Bahkan saya ini diajak 1 hari di Lembang. Oh, 1 hari di Lembang. Ngajaknya dia, ayo kita begadang di sana. Nggak ngajak ngaji, enggak. 1 hari ini ketika saya dari subuh ini, kenapa saya itu orang-orang ini sedang apa gitu, saya ada yang tahajud, ada yang ini, karena saya belum paham. Sampai akhirnya nggak kuat ya, Pak. Di dalam masjid nggak kuat, udah terasa panas. Pokoknya nggak kuat, nggak kuat. Saya minta antar ke teman saya. Ini teman saya, ya teman baik lah. Saya pengen pulang aja. Oh iya kita pulang aja. Sampai ketika pulang saya dibeliin tahu lemon, tahu susu itu. Terus saya ngobrol sama teman saya, apakah sikap saya bisa seperti Nabi? Oh bisa katanya. Nggak mungkin bisa. Tidak ada yang nggak mungkin bila Allah berkehendak seperti itu. Saya nggak mungkin. Ya kita belajar aja, namanya juga belajar. Kata teman itu, kita belajar bagaimana kita taat kepada Allah gitu. Oh iya. Belum ikut ngaji. Ya, masih jauh itu. Itu 2014. 2014 awalan ini. Nah, terus saya 2014 banyak teman-teman saya yang ngajak saya keluar 3 hari. Bangga kata saya. Lain lah. Saya ketika itu saya belajar. Saya pengen tahu juga. Penasaran lah. Ikut ke markas, ke Madinah dulu. Ke Madinah dulu. Kalau Madinah dulu ya. Ikut. Kata saya ini ceramahnya ajib-ajib lah gitu. Wah ini luar biasa. Ini luar biasa pokoknya. Sampai saya tertarik, tapi diajak sama teman saya juga masih gitu. Ayo 2 hari anggap. Angin-anginan lah. Angin-anginan masih anggap. Seperti itu lah. Sampai akhirnya mungkin Allah Subhanahu wa taala sayang sama saya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala datangkan teman yang benar-benar jos lah. Itu sudah menikah, saya udah menikah, baru saya itu baru 1 tahun atau 2 tahun. Pokoknya saya lagi nato kan, kerja saya dulu kan nato. Lagi nato dulu. Sempat profesi. Iya, profesi. Iya. Ketika saya tato, ada jemaah datang, ajak 3 hari. Ketika 3 hari itu saya nolak juga. Tapi dipikir sama saya, mungkin ini kesempatan saya buat nyoba gitu. Sampai saya berusaha dengan istri saya. Umi, kata saya mau keluar belajar ngaji 3 hari. Nggak apa-apa, kata istri saya. Nggak apa-apa, sok aja, nggak apa-apa. Sampai dengan berat hati, saya meninggalkan istri dan anak saya 3 hari itu. Saya pertama ngaji keluar di Jalan Allah ini 3 hari di Pasir Angin, di ujung Berung atas. Ujung Berung atas ya. Pasir Angin. Pasir Angin. Sampai ketika 3 hari itu, ketika hari kedua, wah saya udah nggak kuat. Nggak kuat, pengen pulang. Ya, nggak kuat pengen pulang kata saya teh. Nggak pengen pulang lah, pokoknya saya bagaimana ini, nggak kuat, pokoknya ada terasa panas, gelisah gitu. Tapi jemaah dari kami ini, ada orang tua kami juga gak usah pulang, senang, tahan aja, ini itu godaan setan lah gitu. Kita belajar 3 hari, bereskan 3 hari, sampai saya dikasih teman-teman saya lah, ini nama hadiah lagi seperti ini di bibit ini lah, bagaimana saya agar betah di masjid lah, dikasih tasbih digital gitu lah. Nah di situ bertahan 3 hari. Ketika bertahan 3 hari, hari ketiga saya nggak mau pulang. Saya nggak pengen pulang, asa udah nyaman gitu. Tapi ketika 3 hari itu emang waktunya harus pulang, jadi saya pulang. Nah ketika saya pulang ke rumah, saya mendengar azan. Allahu Akbar, hati ini bergetar. Setelah 3 hari ini hati ini bergetar, dan saya pernah
membaca, kalau saya membaca, apabila orang-orang beriman ini apabila disebut nama Allah hatinya bergetar sampai seperti itu. Sampai wah ini kata saya ini kata seperti yang saya baca ini. Wah subhanallah katanya. Alhamdulillah sampai sekarang. Mungkin asbabnya doa-doa dari baraya-baraya, doa-doa di baraya-baraya Sedayana gitu ya. Alhamdulillah gitu ya. Alhamdulillah. Dan sampai sekarang alhamdulillah saya masih belajar lah, udah di jemaah udah hampir 8 tahun. Hampir 8 tahun Baraya. 8 tahun berarti dari 2014 sampai sekarang ya Baraya. Masya Allah 8 tahun nih perjalanan spiritual Baraya. Ya, berliku-liku juga. Masih jadi nggak semulus apa yang saya rasakan. Jadi emang namanya agama ini apabila kita sungguh-sungguh sama Allah, pasti Allah pun akan memberi jalan. Allah akan memberi jalan bagaimana seseorang ini diberi daya. Dan intinya kita jangan pernah merasa paling baik lah. Jangan pernah merasa kita paling baik ini. Kalau ulama mengatakan ini, sebaik-baiknya kita ini tentu lebih baik orang lain. Dan seburuk-buruknya orang lain tentu lebih buruk kita. Kita belajar seperti itu. Alhamdulillah. Luar biasa. Oke. Kalau berapi-api nih bersama Baraya Ghazal nih alias Baraya Dede. Oke, sebelumnya kita break dulu sebelumnya. Oke, kita break dulu sebentar. Insya Allah kita lanjut lagi di Baraya Ngopi Rahim bersama Baraya Ghazal. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai kembali di bincang-bincang bersama Baraya Ghazal di Ngopi Rahim, yang semoga kita semua dalam naungan maghfirah dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke. Ini luar biasa nih perjalanan spiritual Baraya Ghazal. Dari mulai aksi premanisme, pencopetan, pengedar juga sempat nggak? Iya. Pengedar juga, mengkonsumsi? Ya. Mengkonsumsi. Oh, mabuk? Ya, udah biasa itu. Udah biasa ya? Biasa. Oke, udah biasa. Sampai tergerak hati dan pikiran Baraya Ghazal ini ketika dihadapkan di suatu kondisi satu masjid di mana semua orang bersujud, ada getaran untuk ingin sholat ya, ingin seperti mereka lah gitu ya, insya Allah jadi ahli masjid, insya Allah. Amin. Ahli masjid, orang-orang yang senantiasa bersujud Baraya ya, luar biasa. Oke, kita mulai lagi. Nah, tadi Baraya sempat diceritakan ikut-ikutan ya, karena faktor lingkungan yang mempengaruhi karakteristik di semasa mudanya. Terus ini yang boleh diceritakan sama Baraya nih, pengalaman yang paling ekstrim selama masa jahiliyah apa nih? Paling ekstrim di mata Baraya, satu aja. Mungkin yang paling ekstrim ini mungkin ya yang paling ekstrim ini setelah saya ketahui ini mungkin salah satunya dia ninggalin sholat. Ya, yang paling ekstrim ini ninggalin sholat. Karena ketika seseorang meninggalkan sholat ini, saya membaca dari hadis ini, barang siapa yang meninggalkan 2 waktu sholat tanpa udzur, waktunya saja itu termasuk satu, dia akan memasuki satu pintu dosa besar. Jadi hukumnya ini di dalam hadis ini satu hukum ini 800 tahun. 800 tahun ini satu hari di akhirat 1000 tahun di dunia, man. Jadi bukan main-main perkara sholat ini, perkara yang paling penting ini. Jadi saya belajar keluar ini bagaimana saya ini taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti Rasulullah gitu. Karena ketika seseorang bersungguh-sungguh di jalan Allah Subhanahu wa taala, mengikuti apa yang diperintahkan Allah, walaupun kita masih belajar gitu. Mungkin ketika kita meninggal dunia kita akan digolongkan dengan orang-orang yang bertobat. Jadi Baraya dengan jawaban yang simpel ya, Baraya simpel. Jadi yang paling ekstrim di mata Baraya semasa muda sampai
punya pemahaman Iya. agama sampai sekarang sedang dipelajari oleh Baraya. Yang paling ekstrim itu meninggalkan Iya, sholat. iya. Jadi selama perbuatan maksiat yang Baraya lakukan, yang paling ngeri itu meninggalkan sholat Iya. di mata Baraya. Iya. Masya Allah. Ini Karena yang jarang apa ya, jadi bahan perhatian Baraya, karena maksiat di mata orang itu kan identik ya, Iya, iya. mabuk-mabukan, zina, iya, iya. mengonsumsi narkoba. Iya, iya. Ternyata ada yang paling lebih Iya. besar lagi di Iya. antara sekian maksiat Maksiat, yang iya. dilakukan. Meninggalkan sholat. Meninggalkan Iya. Karena ya kita ini kan belajar, namanya orang belajar ini bagaimana Allah Subhanahu wa taala ridho kepada kita. Ridho sehingga saya ini belajar bagaimana menghidupkan sunnah-sunnah Nabi, mengikuti cara hidup cara Nabi. Belajar seperti itu karena jelas kan ya di dalam hadis dikatakan ini, manta masa kabi sunati pasadi umati walau wajibnya hati saya. Yang siapa menikmati kamu dikala rusaknya umat ini, rusak dan umat ini rusak, Allah Subhanahu wa taala akan memberi 100 orang mati syahid pahalanya, 100 seorang mati syahid. Jadi saya belajar menghidupkan, sehingga ketika saya ini pertama keluar di jalan Allah ini, istri saya lagi 9 bulan. Wah, Masya Allah ya. Di Tahu itu Baraya pertama. Uruj, Iya, ketika urut saya ketika saya keluar di jalan Allah ini, pertama keluar ini itu saya sedang 9 bulan. Sampai ketika dia 10 hari di Lombok, atau 15 hari ya, saya lupa lagi juga. Istri saya melahirkan. Sehingga rasa bimbang dan bercampur lah, intinya itu nggak jelas lah, antara yakin mungkin dan ragu. tidak seperti itu. Sehingga saya sama Amir rombongan saya berbicara sama Amir saya mau pulang. Istri sedang melahirkan. Mungkin ya istri yang melahirkan ya. Tapi Amir tergiur saya, kamu yakin deh sama aku? Saya yakin sama aku. Masa yakin mau pulang? Ya seperti itu. Antum kalau pulang sholat 2 rakaat. Ketika saya sholat 2 rakaat, berdoa sama Allah Subhanahu wa taala, di situ saya diberi kepala sama Allah Subhanahu wa taala, diberi kekuatan lah akan melanjutkan keluar di jalan Allah saya. Saya sampai diberi keyakinan di dalam hati ini berkata, emangnya kamu yang bisa menghidupkan mematikan istri kamu, bisa menyelamatkan istri kamu, menyelamatkan anak kamu. Tapi kalau kita ingin benar-benar yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, ikuti jalan Allah. Sampai itu seperti itu. Sampai hati berkata seperti itu, sampai kita lanjut. Alhamdulillah. Ketika saya pulang, mungkin namanya orang-orang yang nggak tahu lah, mungkin ya orang bisa mungkin ya orang sekitar lah. Saya udah dibilang orang gila lah, sampai orang nggak jelas pokoknya. Tapi saya terus istiqomah. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala ridho sama kita, saya nggak peduli orang-orang saya bilang apa, nggak peduli, saya nggak peduli. Yang saya rasain ini, saya mendapatkan ketenangan. Dan ketika saya pulang, alhamdulillah anak istri saya sehat, Selamat. ya selamat. Dan istri saya bilang ada juga yang menolong, banyak yang menolong juga. Jadi hal-hal yang goib lah seperti itu, Di luar dugaan lah Baraya. di luar dugaan lah seperti itu. Alhamdulillah. Allah menolong Baraya ya dalam Jadi kondisi yang kita ini belajar yakin. Jadi belajar yakin ini bukan belajar kita yakin, tapi ketika yakin kita bercampur dengan kemusyrikan itu nggak benar itu. Ketika kita kerja yang mendapatkan uang pekerjaan buku itu udah musyrik kecil, itu menganggap kan udah sepele sekarang seperti itu. Yang nganggapnya seperti itu kan. Ketika logikanya seperti ini Pak, biar gampang dimengerti dan nggak dicerna. Ketika seseorang ini mau menghancurkan masjid, seperti itu. Ketika seorang ini mau peruntukan wajib, orang-orang pasti ngamuk Pak, pasti ngamuk. Jangankan orang yang ahli masjid, ya, yang tidak sholat pun pasti ngamuk gitu. Tapi kita Pak, kita itu istri kita meruntuhkan agama, anak kita meruntuhkan agama, keluarga kita meruntuhkan agama, tetangga kita meruntuhkan agama. Kita tidak ada pikir buat semua Pak, tidak ada pikir kita. Nah saya belajar bagaimana berpikir saya ini agar Allah Subhanahu wa taala turunkan hidayah di kampung saya seperti itu. Saya belajar seperti itu. Sehingga saya keluar 40 hari tiap tahun. 4 bulan
Ya saya belajar itu. Agar apa? Agar Allah Subhanahu wa taala ridho kepada saya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa saya ketika saya dipisahillah. Amin. Ketika saya ada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya berdoa seperti itu karena tidak ada jalan lain lagi. Ketika manusia ini tersuasana dunia, pasti sifatnya maksiat, pasti. Walaupun enggak tetap namanya juga, kecuali kalau kita satu lingkungan dengan agama, insya Allah itu akan dijaga gitu. Jadi kita belajar bagaimana kita mengikuti anjuran dokter lah. Dokter itu siapa? Ya Nabi lah. Jadi segala suatu obat buat penyembuh itu tidak ada jalan lain, yaitu Al-Quran pertama, yang kedua hadis Rasulullah gitu. Ya belajar gitu. Biasa ini berapi-api nih. Ini saya juga, ini yang saya rasain ini, saya ini orang bodoh lah, orang yang nggak ngerti agama, bahkan nggak paham dari agama, saya nggak paham. Tapi ketika saya merasain apa yang saya rasain ini, mungkin ada ustadz yang berbicara sama saya, ngobrol bagaimana saya mengamalkan Al-Quran, belajar meninggalkan istri saya, anak saya, mungkin saya nggak tahu juga ya, alam sawahnya, cuman yang saya rasain itu, saya seperti itu. Saya diberi kepahaman sama Allah Subhanahu wa taala, sehingga kehidupan yang sesungguhnya ini adalah manusia ini ciptakan Allah Subhanahu wa taala untuk ibadah. Dan ibadahnya manusia ini tidak ada lain lagi jalan mengikuti Rasulullah. Kan udah jelas kata Nabi seperti itu. Mual ayah hiji jalan anu nyelamatkan untuk mengikuti zaman Nabi kan gitu. Zaman Rasulullah gitu. Jadi jalan satu-satunya untuk menyelamatkan dunia dan akhirat manusia ini hanya mengikuti kehidupan Rasulullah gitu. Kan sekarang banyak orang-orang nanya sama zamannya, bukan zamannya. Nabinya kan sama, Nabi Muhammad. Allahnya juga sama, Allah Subhanahu wa taala. Masa kita nggak ngikutin sahabat itu? Di belajar sama Rasul ini, belajar ya apa? Belajar sama Rasul, di belajar yakin ini 13 tahun sama Nabi ini gitu. Di masa-masa itu. Nah, kita ini belajar bagaimana kita mengamalkan perintah Allah gitu. Walaupun saya belum tahu ini perintah Allah apa bukan gitu. Tapi kenyataannya ini, namanya agama ini, yakin nggak yakin kita akan meninggal dunia gitu. Karena akan ada jadi tuntutan di akhirat semuanya itu. Kita nggak yakin kita dituntut, kita yakin pasti dituntut juga gitu. Karena yang saya rasa ini kita belajar bagaimana Allah Subhanahu wa taala ini hidup kepada saya gitu. Karena ketika seseorang ini meninggal dunia, dia bisa mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Pasti Allah akan jamin masuk surga. Nah, itu ada di dalam hadis gitu. Ya. Seperti itu. Jadi kita ini bermotivasi ini, kita jangan merasa orang yang baik lah gitu. Tapi kita belajar untuk lebih baik gitu. Bukan jadi tambah nggak baik gitu. Kalau ketika kita belajar agama, bagaimana agama ini gitu. Agama ini saling mencintai, saling menyayangi, ikram muslimin, bermuasarah yang baik. Seperti itu saya belajar seperti itu. Jadi jangan ketika kita belajar ilmu, kita merasa orang yang paling pintar. Jangan seperti itu. Kita seolah-olah ini kita orang yang paling bodoh. Kita ini orang yang paling bodoh, belajar seperti itu. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik hidayah, segala sesuatu pasti diselesaikan oleh Allah gitu. Karena kehidupan manusia ini hanya sangkaan saja semuanya gitu. Sangkaan semuanya gitu. Hanya menyangka. Hanya menyangka saja. Saya kata yang punya anak, kamu enak udah punya anak, sedangkan saya belum punya anak. Yang orang yang belum punya anak bilang kamu enaknya dibawa pulang kayak lama. Seperti itulah. Seperti itu namanya dunia ini, sangkaan ini semuanya sangkaan gitu. Saya belajar terus bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu kebiasaan. Karena di dalam hadis dikatakan ini Allah ini tidak melihat kita cantik, kita ganteng, kita kaya, kita miskin, kita sehat, kita sakit. Allah itu nggak melihat. Tapi di dalam hadis ini saya pernah baca dalam hadis ini, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yang lihat rubikum wa amwalikum. Jadi Allah ini tidak melihat rupa dan hartamu, tapi Allah ini melihat hati dan amalmu. Kita belajar ikhlas kepada Subhanahu wa taala. Apapun yang terjadi, belajar saja ini hanya belajar gitu. Ya karena kalau kita melihat dari segi ibadah kita mungkin mungkin jauh lah gitu. Tapi bagaimana rahmat Allah Subhanahu wa taala ini
berikan kepada saya ya. Amin, amin. Luar biasa, Ya, berapi-api Baraya. Belajar ya. Oke, sama-sama belajar ya Baraya. Oke, Baraya Ngopi Rahim, luar biasa nih dari perjalanan spiritual Baraya Gazul dari masa jahiliyah sampai menuju sajadah ya, dari haram jadah menuju sajadah gitu. Luar biasa dari pengalaman beliau furuj fisabilillah selama 40 hari. Ya. Paling lama berapa? Pak, saya 4 bulan kemarin ke Sumbawa sama Lombok. Bulan dihadapkan dengan situasi istri sedang Hamil itu pertama saya keluar 40 hari itu di awal-awal itu di awal. 2016 itu. Oke, luar biasa nih. Banyak ketikan atau pengalaman ya yang tadi disebutkan kutipan dari Baraya. Dunia ini hanya sebatas sangkaan saja. Ya, boleh dikatakan katanya sebagian itu orang kaya, kayaknya orang miskin. Menurut orang miskin, Iya. tapi menurut orang kaya kayaknya lebih enak orang miskin, nggak banyak pikiran gitu dan seterusnya lah. Ternyata hanya sebatas sangkaan saja Baraya. Oke, nah di 2014 Baraya memilih boleh dikatakan ini cara beragama ataupun memahami agama agar lebih yakin kepada Allah dan Rasulnya, salah satunya mengikuti jamaah Baraya. Nah, ini bagi Baraya Ngopi Rahim yang Baraya kenal ini jamaah yang dimaksud itu apa? Mungkin ada yang bilang juga kami ini dari jamaah tabligh. Ada juga yang bilang jamaah kompor. Ada yang bilang jamaah jaulah. Ada yang bilang jamaah uruj. Tapi di pandangan jamaah kami ini jamaah yang bagaimana manusia tugas saya ini mengajak manusia kepada Allah, mengikuti Rasulullah seperti itu. Jadi tidak ada, mungkin orang-orang seperti itu menganggapnya kita ini satu golongan, tapi bukan. Kita ini saudara Muslim, saudara yang terikat la ilaha illallah. Apabila kita terikat di dalam hati kita la ilaha illallah, berarti kita saudara. Dan saudara ini kita ini punya tugas. Pertama apa? Kalau jauh kita saling mendoakan, Pak. Karena di dalam setelah sholat itu berdoa wal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat kan seperti itu. Nah, seperti itu. Nah, kalau dekat ini seperti ini kita saling mengunjungi yaitu silaturahmi. Dan yang ketiga, yang paling penting kita mengingatkan akhirat. Mengingatkan akhirat karena dunia ini hanya sementara saja. Dunia ini sementara saja, apa yang kita miliki ini semuanya kan musnah. Kita diberi kaya ini sementara. Diberi miskin ini sementara, diberi sehat sementara, diberi sakit pun sementara juga. Jadi sifat dunia ini sementara. Dan kita mengingatkan bahwa kampung akhirat ini adalah kampung yang selama-lamanya, abadan selama-lamanya. Jadi bagaimana saling mengingatkan lah, karena kita saudara. Jadi tidak ada kata lain ini golongan, nggak ada. Semua ini sama, orang Islam sama, semuanya orang Islam, satu Muslim. Satu Nabi, satu Allah, sama. Tidak ada berbeda-beda. Satu kitab, nggak ada ya kita berbeda-beda pandangan. Tidak ada, cuman di segi perjalanan mungkin orang-orang salah paham kurang. Jadi seperti inilah, seperti seseorang ini belajar misalnya belajar dari segi bengkel lah, seperti itu. Jadi ketika kita melihat seseorang ini sedang memperbaiki motor atau mobil seseorang ini, kita melihat gitu, seperti itu. Kita melihat, wah gini gampang ini, tak seperti itu. Kita nanyakan ke tukang bengkel itu, tidak menanyakan kepada orang yang membenarkan mobil itu sampai dia kembali lagi belajar di rumah sendiri, bukan bagus malah hancur seperti itu. Tapi begitu juga ketika melihat pandangan sebelah mata seperti itu, melihat jemaah, ayo mah sesat, ayo mah salah, itu jadi jangan seperti itu. Tapi tanyakan dulu bagaimana perjalanan hidupnya, bagaimana perjalanan agamanya seperti itu. Kita harus belajar seperti itu. Jadi harus turun juga kita tanyakan apakah
Dan di sini di Indonesia kan ini banyak ulama-ulama, ternyata kan ulama-ulama yang yang tahu lah gitu. Yang mumpuni ya. Karena saya juga belajar lah, saya juga selalu bertanya kepada ustaz, ya ulama-ulama bertanya seperti itu, bagaimana apakah ini benar apa enggak seperti itu. Tapi emang keyakinan saya ini ketika saya berjuang jadi Allah Subhanahu wa taala, ketika ikut urut fisabilillah ini selama 8 tahun ini alhamdulillah yang saya rasain ini perkara yang paling penting ini perkara sholat. Bahwa saya 8 tahun alhamdulillah saya nggak pernah meninggalkan sholat. 8 tahun bayangkan susah Pak. Saya dulu pernah berhijrah seperti ya hijrah biasa lah, seperti ikut-ikutan orang lah, tapi ya sholat enggak, hijrah iya, tapi itu seperti itu. Jadi yang saya bingung seperti itu. Jadi kita hanya belajar saya, tapi ketika saya ikut jamaah hudud ini, jamaah tabligh lah kata orang-orang, alhamdulillah saya sampai sekarang kejaga alhamdulillah. 8 tahun saya tidak pernah meninggalkan sholat. Bahkan ketika azan saya aktivitas saya kerja pun saya tinggalkan semua. Alhamdulillah. Mungkin ya itulah pengalaman saya lah. Mungkin walaupun kata orang ini nggak benar, ini itu mungkin kata orang lah. Cuman kan kita ini punya filter, Allah Subhanahu wa taala kasih filter apakah ini benar apakah enggak seperti itu. Yang harus kita pikirkan ini bagaimana gitu, sudah kita agar taat sama Allah gitu. Taat Allah dan Rasulnya. Gitu. Jadi seperti itulah. Biasa nih. Semakin bersemangat nih bersama Barai Ghazal nih. Berarti di jamaah huruf ini banyak hikmah dan pelajaran, khususnya perjalanan spiritual, bahwasanya Allah dan Rasulnya ini adalah sesuatu yang benar-benar diyakini. Iya. Kebenarannya ya para ya. Iya. Kalau boleh dikutip ini dalam satu ayat Al-Baqarah 147, afakum birabika. Sesungguhnya yang benar itu datangnya dari saudara. Dan di luar ataupun selain Allah Subhanahu wa taala itu hanya sebatas zon, hanya sebatas sangkaan saja gitu. Ya saya kan di segi ini kan awam lah, segi agama. Tapi ketika saya belajar agama, belajar lagi, mungkin Allah Subhanahu wa taala memberikan keyakinan kepada saya seperti itu. Sehingga saya apapun yang terjadi saya ya harus ikuti jalan Allah gitu. Walaupun saya pernah walaupun kata hati saya nih, ngapain kamu gitu-gitu, tapi ini perintah Allah gitu. Saya yang meyakini ini perintah Allah gitu. Walaupun orang lain berkata wah antum gini-gini, saya nggak peduli. Yang penting saya dan keluarga saya gitu, yang saya pikirnya seperti itu gitu. Dan bagaimana berdoa saya dapat hidayah, adik-adik saya dapat hidayah, saya itu berjuang seperti itu bagaimana, sehingga saya terus belajar keluar terus. Walaupun masih banyak rintangan lah, kata ini banyak tantangan lah gitu. Karena saya pernah ini satu kisah saya nih, ketika saya keluar jalan Allah ini 3 hari, terus 40 hari. Nah pertama 40 hari ini pertama nih, ketika saya lalai dari perintah Allah Subhanahu wa taala, sehingga saya terlena dengan dunia. Sampai saya terkait dengan riba, sampai masih perjalanan saya sampai berzina, sampai itu udah subhanallah gitu, sampai seperti itulah. Sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala tegur saya. Allah Subhanahu wa taala tegur saya sehingga saya pokoknya ini masalah paling kecil. Tapi tarbiyah buat saya itu besar. Saya ada masalah separa. Saya dimasukkan ke penjara juga. Wah, sempat dimasukkan ke penjara selama 3 bulan setengah. Tapi lumayan di Jawa Tengah. Jawa Tengah. Di Banjarnegara itu saya dulu. Dengan alasan apa Pak itu? Saya dulu itu membeli HP. Membeli HP. Ya. Terus? Ya saya nggak tahu lah ya masalah itu mah. Cuma intinya saya terbawa lah. Intinya itu besar buat saya. Dan pengalaman saya mungkin terlalu sedih lah kalau ceritakan ini. Karena ini kalau kita udah mengetahui apa yang Allah berikan kepada kita lah, jangan berani-berani kita bermaksiat lagi. Jangan berani-berani lah, tapi kita belajar gitu untuk meninggalkan maksiat gitu. Gimana caranya gitu? Kita belajar meninggalkan, bukan meninggalkan tapi belajar meninggalkan gitu. Karena musuh kita yang sebenarnya ini adalah setan dan hawa nafsu. Setan dan hawa nafsu ini tidak bisa hindari gitu, karena ketika ini untuk menghindari serangan dua ini nih, hawa nafsu dan
Dan setan ini tidak ada jalan lain, hanya apa? Hanya menolong agama Allah gitu. Hanya menolong agama Allah, pasti diberi jalan sama Allah gitu. Kalau diberi kekuatan sama Allah gitu. Saya ketika keluar ini ya, walaupun di luarnya masih main-main, nggak ikut program, tapi alhamdulillah gitu sama Allah masih diberi kepahaman, masih diberi kesempatan, Baraya. Kesempatan ya. Subhanallah, alhamdulillah. Nah, tadi sempat Baraya menyebutkan jangan mudah menuduh orang. Iya. Selama yang menuduh ini belum tahu, belum sampai mengalami, dalam artian coba ikutin dulu. Gitu. Jadi boleh dikatakan sebenarnya mah jamaah yang Baraya sebutkan ini kita semua adalah saudara sesama muslim. Yang berbeda ini adalah mungkin caranya pandangnya saja ya. Yang penting selama yang diajarkan, yang diamalkan menuju taat kepada Allah dan Rasulnya, it's okay, it's okay, no problem. Kita semua adalah saudara sesama muslim, yang artinya Tuhannya sama, nabinya sama, kitabnya sama juga ya. Iya, seperti itu. Jadi jangan mudah mengklaim lah. Menghukumi, menuduh. Jadi bagaimana seorang ini mengetahui kepribadian orang lain ini jangan dari segi pandang tampilan. Jadi kan belajar juga masih katakan kalau ini tidak melihat rupa dan kata, walaupun mana eriknya, walaupun orang yang berkata mau ya apa juga nggak akan dipandang sama Allah. Yang Allah pandang ini iman dan amal soleh kita, yang Allah pandang ini seperti itu. Jadi nggak bisa lah, jangan sampai merasa kita ini golongan yang paling baik, jangan ada. Karena tidak ada di dunia ini orang yang baik, tidak ada selain Rasulullah. Jadi yang baik di Allah Subhanahu wa Ta'ala ini orang-orang yang taat kepada Allah, orang yang takwa, orang yang takut kepada Allah, itu seperti itu. Inna akramakum indallahi atqakum. Sebaik-baiknya atau semuanya di hadapan Allah itu adalah orang yang sama Pak Nobrin ini bacain, saya belum tahu itu. Itu surat Al-Hujurat ayat 13 itu. Oke, kita break dulu sebentar Baraya, kita lanjut bersama Baraya Ngopi Rahim bersama Baraya Ghazul. Insya Allah kita akan membahas lagi dan bongkar lagi seputar hidup dan kehidupan Baraya Ghazul nih, Pak Ghazul yang luar biasa, penuh dengan inspirasi dan pencerahan buat kita semua. Oke, kita break dulu ya. Oke, Baraya Ngopi Rahim dimanapun kalian berada, semoga Allah senantiasa memberkahi kita semua, mengampuni segala dosa-dosa kita semua, dan yang pasti semoga Allah memberikan rahmat bagi kita semua, insya Allah di dunia wal akhirat. Amin. Nah, ini terakhir nih Baraya nih, sebelum kita mengakhiri di Baraya Ngopi Rahim bersama Baraya Ghazul. Yang saya tangkap dari pengalaman Baraya, ditinggalkan ayah dan ibu, diasuh oleh kakek dan nenek, sampai mengikuti dalam tanda kutip aksi premanisme, narkoba, mabuk-mabukan, sampai dunia percopetan juga, sampai sekarang pun ditato Baraya ya. Oke, sebelum ke akhir segmen nih Baraya, ini Baraya ditato ini atas dasar apa nih? Ya mungkin kata orang-orang banyak gini, dulu saya waktu kecil saya juga takut sama tato. Oh, waktu kecil. Karena takut juga sama tato, kalau lihat preman takut saya. Oh, dulu. Ya dulu waktu ya ABG lah. Tapi mungkin lama-kelamaan mungkin umur ini makin dewasa. Jadi ikut-ikutan nih. Pertama ini saya ditato sama yang belajar, teman saya sekarang udah meninggal. Jadi ketika ini saya, ini kurang ya, tambah sedikit lagi, tambah kurang lagi, terus sampai akhirnya penuh saya, alhamdulillah ya sebenarnya alhamdulillah. Ini ya, tato ini belajar dari kecil, dari ABG itu, dari waktu pertama saya senang tato, terus saya belajar. Sampai saya merakit mesin tato pakai sikat gigi, pakai garbus, gitu. Sampai pakai silet di tato gini, pakai jarum juga sendiri, nggak pakai mesin gitu. Pengen bergaya lah intinya seperti itu.
Oh, awalnya pengen bergaya, Pak, ya? yang bergaya, biar Tahu tuh. ikut-ikutan mungkin lingkungan lah, Lingkungan. gitu, ya. Jadi, Berarti lingkungan sangat berpengaruh, Pak, ya? wah, lingkungan berpengaruh karena lingkungan ini nomor satu mempengaruhi. Jadi tidak ada kata-kata wah penting gimana saya ya nggak bisa gitu. Yang paling besar itu berpengaruh ini ya lingkungan. Gitu. Ketika kita ada di lingkungan maksiat ya kita ikut maksiat. Ya. Ketika kita ada lingkungan agama ya kita ikut agama karena di dalam hadis dikatakan apabila seorang ini bergaul dengan tukang minyak wangi ya pasti akan kebagian wanginya juga lah gitu tapi ya gitu kan ada juga dan apabila kita ini bergaul dengan pandan besi ya juga akan kebagian asap juga seperti itu Namanya ya. ya jadi tidak bisa dipungkiri emang seperti itu gitu lingkungan ini berperan nomor satu gitu nggak bisa gimana kita nggak bisa lingkungan itu berperan nomor satu jadi kita belajar bagaimana kita ini belajar di lingkungan yang taat sama Allah gitu kita belajar di lingkungan taat sama Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberi hidayah kepada kita gitu, pada baraya semua lah karena rugi seseorang ini apabila tidak diberi hidayah Allah Subhanahu Wa Taala rugi karena apa? Karena apabila seorang ini tidak mendapatkan hidayah ini mungkin di dunia sekarang ini akan juga kan sengsara. Makanya kita saudara muslim ini saya ingin memikirkan bagaimana saudara-saudara baraya kita saudara-saudara kita itu Allah sampai jangan sampai celaka gitu di dunia walaupun akhirat gitu. Dan untuk menyelamatkan dunia akhirat ini salah satunya dengan agama. Dengan agama seperti kuda tanpa pelana ini pasti dia akan kemana saja yang kuda inginkan gitu. Liar jadinya. Iya, kuda liar ya. Tapi kalau kita ada penunggang kudanya, ada pelananya, insya Allah bisa diarahkan itu juga agak. Seperti halnya. Nah, seperti begitulah. Kamsilah sih begitu. Sekarang Mbak usia 43, istri satu. Satu. Anak sekarang mau 4. Mau 4. Iya, mau 4. Jadi Alhamdulillah. sekarang 3, yang satu. Lagi ngandung. Oh, lagi mengandung istri ya. Iya. Semoga Allah menyelamatkan. Amin ya Allah. Allah memberikan perlindungan Amin, khusus ke istri Amin. Baraya Kajul ya. Amin. Oke, terakhir Baraya. Dari perjalanan Baraya selama mengikuti salah satu mungkin cara tirakat Baraya. Jalan menuju taat pada Allah dan Rasulnya di salah satu boleh dikatakan menurut pandangan orang itu sebagian menyebutkan jamaah huruf, jamaah kompor, jamaah tabligh dan sebagainya. Yang penting itu jangan diklaim sebagai golongan, yang pasti kita ini adalah saudara sesama muslim. Iya benar. Terakhir nih Baraya. Pesan-pesan nih Baraya. Pesan-pesan untuk Baraya Mufitur Rahim bagi para pencari kebenaran, bagi para orang yang sedang ingin memperbaiki diri gitu. Nah, tips dan saran-saran Baraya atau pesan-pesan yang akan disampaikan itu seperti apa dalam menyikapi fenomena kehidupan yang ya mungkin boleh dikatakan ini sebagai apa ya tantangan yang luar biasa nih dari mulai lingkungan, teman sampai media pun sangat mempengaruhi karakteristik pribadi seseorang. Nah, pesan dan tips Baraya agar perjalanan hidup ini senantiasa taat kepada Allah. Pesan dan tipsnya seperti apa? Pesan-pesan saya ini buat Baraya ya jadi ketika kita telah mengetahui agama kita belajar jangan merasa diri kita ini paling pintar, jangan merasa diri kita ini paling benar. Dan banyak ulama-ulama mengatakan ini seburuk-buruknya orang lain tentu lebih buruk kita, dan sebaik-baiknya kita tentu lebih baik orang lain seperti itu. Dan dari saya kita belajar terus dan belajar, jangan ada kata lelah untuk agama karena lelah ini nanti kita akan meninggal. Betul. Jadi kita ini agama ini nggak perlu kita. Agama ini nggak perlu kita, tapi kita perlu agama. Jadi bagaimana kita perlu agama ini? Ya salah satunya kita sering silaturahmi, kita belajar ke ulama-ulama agar kita tidak tersesat lagi. Kita kehidupan kita tidak tersesat. Begitulah. Sebenarnya dari saya, mudah-mudahan para Baraya dimudahkan sama Allah Subhanahu Wa Taala agar taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mengikuti apa yang dicontohkan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sekarang banyak orang-orang yang di dalam masjid juga banyak orang yang debat yuk.
sedangkan orang yang di luar nggak dipikirkan gitu. Hari sesama kan jadi salah kaprah gitu, salah kaprah jadi kia kayak wah jadi Pak bahasa Sunda Pak orang-orang, tapi di luar dianggap gitu. Tapi kita pikirkan saudara-saudara kita yang belum ke masjid. Saya pikirkan seperti itu lah. Jangan apalagi kita udah tahu mengenal agama itu kan saling menyatukan, penuh kasih sayang gitu kan, agama itu seperti itu. Jadi jangan sampai kita mengklaim satu yang paling baik lah intinya gitu. Pokoknya kita akan merasa yang paling baik itu. Jadi saya seperti itu. Luar biasa nih, banyak hikmah dan pelajaran nih petuah dari Balai Gazul. Insya Allah jadi penghantar kita menuju taat kepada Allah dan Rasulnya. Oke, terima kasih Balai Gazul. Semoga Allah merahmati. Oke, insya Allah di next Ngopi Rahim bersama bara-bara yang tidak akan kalahnya menarik perjalanan dari Haram Jadah menuju Sajadah. Insya Allah kita tutup saja. Akhir kalam, alhamdulillah, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi See you next wabarakatuh. time. Bye bye.